Oke, baik pemirsa Fajar TV dan pendengar Radio Fajar FM 89,3. Kita kembali lagi berbincang kepada dua narasumber kita ini untuk tema koperasi di era digital. Nah, saya kembali ke Pak Bayu. Tadi ini kan saya mau minta pendapatnya Pak Bayu sih. Bagaimana Bapak menilai pemerintah di sini perannya terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan khususnya juga dalam hal supporting dalam hal ini ya. Peran pemerintah ya, gitu ya. Terus saya pemerintah kota Makassar barangkali ya. Pemkot Makassar. Ya. Kayaknya nih sebenarnya saya bisa langsung serang sahabat saya di sampingnya juga sebagai MPK ya. Karena setahu saya Makassar Teknopark itu kan kalau nggak salah dieskakan sama Pak Wali Kota ya, Pak Jusman ya. Ya. Oke. Sederhana Pak Andi, sederhana sekali harapan kami di akademisi. Ini teknologi kan sudah banyak kita buat. Oke. Sudah banyak Pak ya? Banyak ya. Pak. Oke. Kata teman-teman di Surabaya banyak. Ya, kan gitu kan. Ya. Saya kasih contoh sebenarnya, misalnya teknologi tepat guna yang dibuat sama adik-adik kita di IMP itu sendiri. Misalnya untuk kalangan tunanetra, mungkin Pak Jusman sudah pernah lihat sendiri ya, yang kita sudah ciptakan bagaimana semua teknologi smartphone itu kita buatkan suatu sistem buat kawan-kawan kita yang maaf mungkin kurang beruntung ya, kaum difabel, tunanetra khususnya. Sehingga pada saat diinstal misalnya Android itu dia bisa melihat ada titik api atau ada lubang di depan, itu ngomong Androidnya itu. Nah, terus misalnya teknologi smart city sendiri yang dicanang-canangkan ya, kemarin saya dengar Pak Jusman, kita udah mau smart city itu. Saya bahkan sempat diundang juga sebagai anggota dewan kalau nggak salah ya, ikut hadir dalam Dewan Smart City waktu itu. Saya cuma mengatakan sederhana, segala teknologi yang ingin mengentaskan permasalahan yang ada di suatu kota atau negara itu sendiri hanya bisa diselesaikan sama orang yang tinggal di dalam itu, Pak. Hanya bisa diselesaikan oleh orang yang tinggal di dalam itu. Kenapa? Saya bukan orang luar ya, dari luar begitu ya. Oke. Saya kasih contoh aja ya. Misal nih, Bapak mau transportasi cerdas, kalau saya nggak salah kemarin Pak Jusman ngomongnya, bagaimana sistem transportasi cerdas di Makassar bisa diterapkan. Coba Bapak pakai teknologi dari Jerman atau dari mana aja misalnya. Dia bisa ngedetek bentor nggak ya? Ya? Kita harus rasional Pak. Ya, kenapa? Karena kendaraan kita ini bergerak dengan cepat, multi mode, moda kita banyak sekali Pak di sini. Udah gitu saya belum bicara culture loh ya. Culture di Indonesia sama nggak dengan di luar? Mereka memang otomatis disiplinnya sudah jalan, yang lain-lain. Sehingga semua teknologi yang kita sudah ciptakan ini kadang-kadang saya berharap pemerintah bagaimana? Pemerintah lirik nggak kita ini? Kenapa terlalu jauh melirik sedangkan teknologi itu sudah ada di tempat kita ya, diciptakan sama anak-anak kita sendiri, didasarkan dengan hasil research case study yang berada di masyarakat kita sendiri, yang sudah pasti tepat guna, insya Allah dari sisi culture, dari sisi sosial akan bisa kena dengan masyarakat. Iya Pak. Ini jadi ya maaf ini Pak Jusman ini jangan tersinggung. Sementara mungkin dari Makassar Teknopark sendiri sebenarnya apa sih Pak yang sudah dilakukan selama ini? Ya, baik. Sebenarnya begini, sebelumnya saya jawab pertanyaan itu. Makassar Teknopark ini taruhlah saya angkat menjadi kebutuhan smart city. Kebutuhan smart city ini ada paradigma yang mungkin harus dirubah, bahwa teknologi itu mahal. Kemudian teknologi mahal dan harus dari luar negeri atau harus di daerah lain yang sudah siap. Smart city itu sebenarnya harus dibangun dari sosial smartnya, pendidikan yang bisa mensupport sumber daya, pengembangan sumber daya yang bisa menguasai teknologi, kemudian akhirnya bisa terpakai di smart city. Nah kelihatannya memang pemerintah dalam hal ini belum maksimal dalam mendorong ekonomi kreatif yang berbasis teknologi. Belum maksimal mendorong. Saya sampaikan seperti itu. Makassar Teknopark ini sebenarnya hanya butuh wadah, butuh tempat dan kelembagaan yang bisa melakukan kerjasama, bisa melakukan pengembangan adik-adik kita yang startup ini menjadi bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya ini adalah sebuah produk yang diharapkan masuk ke mendorong bagaimana smart city ini bisa disupport dari sisi teknologinya. Seperti misalnya Pak Bayu yang sudah mengembangkan smart transportation, kemudian smart difabel. Ini sebenarnya kita bisa pakai dengan teknologi yang murah, bukan berarti murah artinya tidak begitu murahan Pak ya. Bukan murahan ya. Tapi saya sudah lihat prototipenya sudah bisa kita kembangkan dan bisa masuk ke smart city-nya Kota Makassar.
Tapi walaupun sebenarnya ini harus ada dukungan dari pemerintah untuk bagaimana mengembangkan, bagaimana membangun pilar-pilar yang misalnya material-material ini harus disediakan oleh pemerintah kota, ataupun misalnya dalam ada kelembagaan yang seperti misalnya kelembagaan ini seperti Makassar Technopark. Jadi suatu kelembagaan yang bisa memfinalisasi bahwa ini sudah bisa dipakai di masyarakat. Bisa melakukan standarisasi supaya semua teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh adik-adik kita ataupun di lab ataupun di akademisi ini bisa menjadi sebuah finish product finish product yang mensupport smart city. Nah, intinya adalah tidak terlalu jauh sebenarnya bagaimana Makassar Technopark ini bisa membangun startup, kemudian lab-lab yang belum finalisasi produk itu menjadi finalisasi produk. Nah, mungkin kaitannya dengan koperasi digital ini Pak. Kembali lagi kita berdiskusi di koperasi digital. Nah, dengan adanya koperasi digital ini kan tadi diharapkan ya Pak Bayu bisa mensupport para pelaku startup ini. Nah, mungkin langkah tahap awal apa yang MTP lakukan untuk pengembangan koperasi digital? Baik, itu mungkin saya mau tanyakan ya. Saya hanya sampaikan bahwa tidak kemampuan pemerintah untuk mendorong startup sebenarnya begitu. Itu jawabannya adalah koperasi digital. Koperasi digital ini bagaimana sebenarnya mengangkat atau mendorong supaya bisa lebih produk lebih berkualitas, kemudian bisa dijual gitu. Tentunya dengan sistem yang lebih profesional. Gitu. Kalau jadi tadi ini ada kata sistem nih Pak Bayu. Mungkin kalau kita kembali ke sistem kan pasti Pak Bayu bisa menjelaskan gimana sih solusi seperti apa koperasi digital ini dan sistemnya apa kira-kira yang bisa dipakai. Analogi aja kali Pak ya. Sistem itu kan ada komponen-komponen di dalam yang saling berinteraksi. Sebenarnya ada suatu input, ada suatu output, di mana proses ini saling bekerja sama, saling bersinergi satu sama lain. Saya sangat berharap memang awalnya ini, jadi kalau memang MTP mau menjalankan dengan koperasi digital, harus settle dulu Pak. Settle dulu konteks koperasi digital yang MTP mau itu bagaimana. Kenapa? Karena misalnya kita ada startup yang kita kirim ke MTP misalnya Saya kasih contoh nih Pak Jusman, ini saya buka lagi teknologi baru kita, IoT Smart Home misalnya IoT Smart Home itu begini Pak Andi, dalam konteks kita harus memakai energi saat ini. Bagaimana kita bisa membuat smart home itu naik tingkat ke intelligent smart home, sehingga sistem di rumah ya, mulai dari kulkas, televisi, pompa air, AC, bahkan tirai pun kita kontrol sedemikian rupa. Let the computer do it for us. Seperti itu. Jadi sudah naik tingkat dari smart home ke intelligent home. Smart home sendiri yang kita udah bikin itu sampai sekarang nggak jalan loh. Kenapa? Dalam konteks prototipe aja. Nah gitu. Jadi kalau memang ada sistem yang MTP buat, yang saya bilang sistem itu memang harus dari satu sama lain. Sebuah komponen itu saling bekerja sama, terikat untuk menghasilkan output yang jelas. Dijelaskan dulu di MTP itu outcome-nya mau bagaimana modelnya. Karena ini kan walaupun antara bisnis dan koperasi itu yang mungkin cari 1-2 istilahnya kita sama berbeda dari sisi orientasi, tapi ya tetap saya jadi saya mohon kepada MTP sendiri memang harus dijelaskan dulu konsepnya. Kenapa? Karena teknologi misalnya kayak IoT Smart Home yang kita bikin itu sampai sekarang prototipe. Nah, kita cuma pasang di beberapa ruangan, kita kasih jalan gini, tapi belum sampai skala massal. Karena memang sampai saat ini ya kita jalan dengan dana seadanya. Dana seadanya. Mungkin pertanyaan lanjutan lagi Pak Bayu ya, sejauh mana nanti sistem yang dibangun di koperasi digital ini bisa membantu juga para pelaku UKM? Ya itu tadi yang saya bilang Bandi. Mohon sistemnya dulu dijadikan, dibuat jelas dulu, make it clear. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak teknologi yang terbuang. Jadi dibuatkan ini dulu ya. Dikasih jelas dan disosialisasikan. Misalnya kayak saya sederhana nih, Pak Cuman maaf, karena saya dosen, tugas akhir tuh, tugas akhir tesis saya biasa bimbing S2, sekarang lagi bimbing S3 juga. Saya biasa bertanya sama adik-adik, apa karena mau tugas akhir ini Anda tiba disimpan di perpustakaan, di lemari disimpan begitu saja, tapi tidak bermanfaat, tidak menjadi sesuatu di masyarakat, seperti hal itu.
Sehingga prototipe yang kita buat itu ya jadi seperti itu sekarang Pak Jusman. Iya. Jadi digunakan. Ya. Itu tinggal jadi debu gitu. Nah, saya ke Pak Jusman lagi nanti. Ya, terhadap hal tersebut bagaimana Pak Jusman? Saya melihat dua tipe servis teknologi. Ini kan ada anggapan itu di pemerintahan dengan di masyarakat atau bisnis ya. Kalau pemerintahan G2G atau G2C atau G2 business ya, itu bisa dikembangkan dengan model Technopark. Ya, tapi untuk C2C atau masyarakat ke masyarakat atau C ke government itu model pengembangannya itu lebih bagus kalau dia masuk ke koperasi. Ya. Karena koperasi ini basicnya adalah masyarakat yang bisa dibantu oleh pemerintah. Jadi koperasi sesuatu hal yang tidak dibantu oleh peran pemerintah itu bisa eksis saya angkat. Nah, jadi coba pertanyaan selanjutnya sekarang, apa yang harus kita lakukan misalnya koperasi ini biar bisa diterima oleh masyarakat istilahnya? Apakah harus membentuk payung hukum yang mungkin menguatkan peran koperasi ini dalam hal misalnya semua koperasi memanfaatkan sistemnya yang telah dibuat oleh MTP misalnya? Itu bagaimana? Saya lihat tiga bagian itu. Pertama peran pemerintah, kemudian yang kedua pelaku koperasi sendiri dan masyarakat. Ya, kalau pelaku dari pemerintah dia harus merubah stigma tentang koperasi. Ya. Artinya mendorong ekonomi gotong royong ini. Pemerintah harus support di sisi itu. Kemudian mempermudah izin, mempermudah bagaimana kalau ada insentif khusus untuk pengembangan koperasi. Ada izinnya ya. Terus yang untuk pelaku koperasi ini dia harus bagaimana akuntabilitas dengan anggotanya. Kemudian bagaimana pelayanan koperasi ini bisa mendorong ekonomi kreatif atau ekonomi umat gitu untuk itu. Kemudian masyarakat bisa juga membentuk koperasi, bisa membangun koperasi berdasarkan produk-produk yang sudah dimiliki, ataukah tujuan-tujuan yang bersifat kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tiga ini harus berperan penting. Tiga ini harus berperan penting ya. Tapi mungkin saya mau ke Pak Bayu, tapi sebelumnya ini karena waktu juga saya lihat, saya harus kembali dulu untuk iklan pariwara yang satu ini.